Bribka Madi laporkan kasus sengketa tanah, pakar tanyakan kenapa Polda Metro Jaya malah ekspos kasus KDRT. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku heran terkait pernyataan Polda Metro Jaya yang justru mengekspos kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, alih-alih berfokus pada pelaporan kasus sengketa tanah oleh Bribka Madi. Kenapa Polda Metro Jaya tiba-tiba mengekspos kasus KDRT tersebut ke publik? Tanya Reza dalam keterangan tertulis yang diterima tribunnews.com. Reza mengungkapkan ada dua persoalan yang harus diurai dan diutamakan dalam kasus sengketa tanah Bribka Madi ini. Pertama, soal keberadaan tanah milik Bribka Madi yang diklaim telah diserobot oleh agen perumahan dan makelar tanah. Reza pun meminta agar Polda Metro Jaya mengecek dokumen tanah yang dimiliki Bribka Madi untuk pembuktian klaim anggota Provos Polsek Jatinegara Jakarta Timur tersebut. Cek saja dokumen tanah dimaksud dan keabsahannya, tuturnya. Kedua, pernyataan Bribka Madi yang menyebut diperas oleh penyidik Polda Metro Jaya saat melaporkan kasus sengketa tanah. Seperti diketahui, Bribka Madi mengatakan dirinya harus memberikan uang pelicin sebesar 100 juta rupiah dan hadiah tanah seluas 1000 meter persegi agar kasus yang dilaporkannya ditindaklanjuti. Dalami kabar tentang dugaan pungli tersebut, jika benar demikian maka Madi melakukan whistleblowing, tuturnya. Kasus Bribka Madi ini pun mengingatkan Reza akan tindakan Aibda HR yang menuliskan sarang korupsi dan pungli di tembok gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Sebagai informasi, tindakan Aibda HR tersebut adalah bentuk kritik atas dugaan korupsi dan pungli di Kabupaten Luwu, termasuk di instansi kepolisian tempatnya bekerja. Namun pihak Polres Luwu mengungkapkan bahwa Aibda HR mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat secara intensif dikutip dari Tribun Luwu. Aibda HR tiba-tiba disebut punya gangguan jiwa. Lah, kalau memang punya gangguan jiwa, mengapa dibiarkan bekerja? Ujar Reza. Berkaca dari dua kasus tersebut, Reza mengatakan telah sesuai dengan studi bahwa seorang whistleblower kerap mendapat serangan balik. Dua situasi di atas mirip dengan studi yang menemukan bahwa whistleblower kerap mendapat serangan balik dari sesama sejawat yang dirugikan bahkan dari kantor tempatnya bekerja, tuturnya. Sebagai informasi, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2011 memberikan terjemahan whistleblower, yakni sebagai pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, dikutip dari situs pemerintah Kota Balikpapan. Sebelumnya, Bribka Madi viral di media sosial melalui sebuah rekaman yang memperlihatkan dirinya marah-marah lantaran diduga tanah miliknya diserobot pihak lain. Selain itu, ia juga mengaku kesal lantaran ketika melapor ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyerobotan tanah itu, dirinya justru diperas oleh penyidik. Bribka Madi mengaku dimintai uang oleh penyidik sebesar 100 juta rupiah dan lahan seluas 1000 meter persegi. Dia berucap minta 100 juta rupiah dan hadiah tanah 1000 meter persegi. Tidak cukup sampai di situ, oknum penyidik itu juga menghina keluarga saya. Katanya tidak berpendidikan, ceritanya. Bribka Madi mengungkapkan tanah berdokumen Girik nomor C815 seluas 2.954 meter persegi diserobot oleh sebuah perusahaan pengembang perumahan. Sementara tanah berdokumen Girik C191 seluas 3.600 meter persegi diduga diserobot makelar tanah. Penyerobotan tanah ini terjadi sebelum saya jadi anggota polisi, tapi ternyata makin menjadi setelah saya masuk Satuan Bayangkara dan ditugaskan di Kalimantan Barat, kata dia. Diberitakan sebelumnya, anggota Provos Polsek Jatinegara Bribka Madi yang viral karena mengaku diperas oknum polisi dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota kepolisian. Madi mengaku telah mengundurkan diri sebagai anggota polisi sejak 3 bulan lalu dengan alasan sakit hati karena persoalannya tak ditindaklanjuti.